Pakarena sebagai salah satu tari tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya untuk etnik Makassar, sebenarnya adalah tari persembahan sebelum Islam masuk. Di awal fungsinya untuk upacara, untuk saat ini sudah lebih fleksibel ya, sudah betul-betul untuk hiburan. Durasi pun itu disesuaikan dengan kebutuhan. Arti Pakarena itu sendiri bermain, tapi sebenarnya pengertian bermain itu lebih luas pemahamannya. Pakarena ini tersebar di beberapa tempat, ada yang di pegunungan, ada yang di pesisir. Itu banyak versi, banyak ini. Namun yang pasti bahwa sebenarnya Pakarena itu yang membedakan antara satu dengan yang lain itu hanya ada pada syair yang mengiringi. Kalau kita lihat dasarnya itu sama, pola gerak pun sama, irama sama, hanya ya itu tadi bahwa perbedaan itu ada pada syairnya. Itu untuk yang berkembang di pegunungan. Tapi kalau untuk yang di pesisir, katakanlah seperti Balak Bulo, memang dari segi gerak pun, karena mungkin dia berada di pinggir pantai, sehingga pola-pola gerak banyak mengikuti arah angin. Jumlah penari yang biasanya dipakai itu 12. Namun dalam perkembangan selanjutnya itu bisa diminimalkan, bisa sampai 6. Yang pasti bahwa harus genap karena di situ ada gerak yang pasangan tapi bukan berpasangan secara berhadap-hadapan, tapi pasangan dalam artian bahwa dia harus seimbang. Kalau kita melihat pola lantai yang tergambar sebenarnya itu hanya 4 ya. Ada yang lurus, ada yang segi 4, kemudian ada yang sitalei, dan ada yang lekok bodong lingkaran. Nah, semua ini itu punya makna sendiri-sendiri. Ketika dia di awal berbaris lurus satu, itu lebih kepada penguatan terhadap satu kesatuan. Kemudian ketika misalnya kita lihat dia berpasangan ada dalam ini, kemudian masuk ke sitalei, sebenarnya itulah adalah memberi penguatan terhadap 2 itu bisa disatukan, dan 1 ini bisa pula berdiri sendiri. Ketika dia bertemu dengan lingkaran ini adalah kosmos. Bagaimana kita bisa saling terikat satu sama lain. Nah, kenapa menjadi seperti itu? Karena dalam kekeluargaan, sepertinya kalau orang-orang Makassar ini jarang sekali kita temukan dalam satu keluarga itu hanya hidup keluarga inti. Aku siki mo bidaku lanri melaku ni betari pangadakang dombang lari dombang karaeng kodo. Kontras antara gerak dengan musik, tapi banyak juga yang mengatakan bahwa musik itu karakter dari laki-laki ya, padahal sebenarnya enggak. Kita tetap dalam ketenangan sebagai seorang perempuan, tetapi gejolak yang ada itu yang disimbolisasikan oleh sebenarnya oleh iringan di luar gerak itu sendiri.
Kapasitas sebagai tari tradisi yang asli sebenarnya itu juga masih terjaga dengan baik. Dan memang ada pemadatan terhadap tari Pakarena itu sendiri yang dulu dilakukan oleh Ibu Andi Nurhani Sapada yang membuat Pakarena menjadi 7 sampai 8 menit. Ragam-ragam sebenarnya dalam pemadatan itu tidak ada yang dihilangkan, betul-betul dipadatkan, tidak ada pengulangan. Pakarena yang telah dipadatkan oleh Ibu Andi Nurhani Sapada itulah sebenarnya yang dipakai oleh sekolah-sekolah. Kemudian ragamnya itu tetap seperti yang terdapat pada Pakarena-Pakarena yang lain dan tetap utuh. Dalam rangka pengenalan atau katakanlah penguatan terhadap tari-tari itu sendiri, ada beberapa yang memang yang kita pelajari, yang kita masukkan dalam kurikulum. Hanya kalau untuk Pakarena itu tidak dimungkinkan untuk dipelajari oleh siswa-siswa SMP karena memang tuntutan daripada geraknya itu sendiri itu lebih berat. Perguruan tinggi sendiri, katakanlah di Fakultas Seni dan Desain, Pakarena ini tetap menjadi materi dasar karena memang untuk 4 etnis ini memang betul-betul kita coba perkuat, utamanya bagi calon-calon guru. Untuk Pakarena itu sendiri sebenarnya adalah kita berharap menjadi dasar penguatan karakter terhadap mahasiswa, mungkin nanti juga untuk murid-murid yang ada di sekolah-sekolah. Karena simbol-simbol filosofi, makna filosofi yang ada dalam geraknya pun itu betul-betul memberi penguatan karakter terhadap kita sebagai generasi penerus.